adik-adik, salam pramuka. Perkenalkan, nama kakak Nelly Simanjuntak. Kali ini kakak menyampaikan tentang pendidikan kepramukaan di sekolah kita SMP Budi Mulia Bogor. Nah, adik-adik, materi yang akan kita bahas adalah ada 3. 1, tentang SKU. Yang kedua, tentang Dasa Dharma. Dan yang ketiga, tentang atribut pramuka. Adik-adik, nanti di akhir pemaparan materi ini oleh kakak, adik-adik ada pertanyaan loh. Dijawab ya. Siapa cepat dapat hadiah. Oke ya? Nah, sekarang adik-adik kita simak yuk tentang SKU berikut ini ya. Simak ya. Nah, ini dia adik-adik. 1, syarat kecakapan khusus. Yang kedua, pemasangan atribut pramuka. Dan yang ketiga, Dasa Dharma. Nah, berikutnya adik-adik, pendidikan kepramukaan itu salah satu kriteria kenaikan kelas. Jadi nilainya minimal B. Ya, berikutnya penggalang itu adalah umur 11 sampai 15 tahun. Dan kode kehormatan pramuka itu adalah Trisatya dan Dasa Dharma. Ya, syarat kecakapan umum itu atau SKU ada 3 tingkat. 1, ramu ada di kelas 7, yang kedua rakit itu di kelas 8, dan yang ketiga terap di kelas 9. Adik-adik kelas 7 setelah mengikuti pendidikan kepramukaan di kelas 7 akan dilantik menjadi penggalang ramu. Nah, berikutnya syarat kecakapan khusus atau SKK ada 3 tingkat. 1, purwa, 2, madya, 3, utama. Satuan terkecil dari pramuka itu adalah regu yang terdiri dari 6 sampai 8 orang. Nama regu putra adalah nama hewan dan nama regu putri nama bunga. Adik-adik, satuan pasukan terdiri dari 4 regu. Pasukan dipimpin pratama, yaitu pimpinan regu utama. Adik-adik, kalau upacara, bentuk barisan upacaranya adalah bentuk angkari seperti ini. Adik-adik, SKU tingkat ramu ada 30 nomor. Ini semua akan diikuti selama pendidikan kepramukaan setiap hari Selasa dan menggunakan seragam pramuka. Nah, adik-adik, sekarang kita simak tentang Dasa Dharma. Dasa artinya 10, Dharma artinya janji. Jadi seorang pramuka punya 10 janji. Apa itu dan apa nilai-nilai karakter yang akan kita pelajari dalam kepramukaan yang dirangkum dalam 10 Dasa Dharma itu? Kita simak ya berikut ini. Ya, adik-adik, nilai-nilai karakter dari Dasa Dharma. 1, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melakukan ibadah menurut agamanya dan menghormati orang tua. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, berarti kita mencintai tumbuh-tumbuhan dan hewan, juga menghargai orang lain. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria, berarti kita memahami nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, misalnya kekeluargaan, gotong royong, ramah tamah, dan religius. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah, yaitu berarti kita mematuhi peraturan dan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, rela menolong dan tabah, pantang mundur menghadapi masalah. Rajin, yang keenam, rajin, terampil dan gembira, berarti kita membiasakan membaca buku-buku yang bermanfaat, tidak menunda pekerjaan sampai besok. Ya, yang ketujuh, hemat, cermat dan bersahaja, berarti kita menggunakan waktu untuk yang lebih baik, menghemat listrik, air, dan membiasakan menabung. 8, disiplin, berani dan setia, berarti kita berusaha mengendalikan diri dan mentaati peraturan. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yaitu segala yang ditugaskan dilakukan dengan tanggung jawab penuh. 10, suci dalam pikiran dan perbuatan dan perkataan, yaitu sanggup dan mampu berbuat baik dan benar untuk kepentingan negara, bangsa, agama, dan keluarga. Adik-adik, bagaimana materinya? Nah, kita lanjut ya. Yang sekarang adalah tentang pemasangan atribut. Adik-adik, kalau sudah mengikuti pendidikan kepramukaan 1 tahun ini, nah adik-adik akan mendapatkan sertifikat tingkat ramu dan juga atribut
atribut yang sudah layak Anda peroleh. Nah, berikut atributnya ya, kita pelajari sama-sama. Nah, ini dia sertifikat pramuka jika sudah mengikuti pendidikan selama 1 tahun. Baik, adik-adik, kita lihat pemasangan atribut untuk putra. Mulai dari tutup kepala, letaknya di atas, kemudian tanda regu di lengan kiri atas, di bawahnya lagi adalah TKU, tanda kecakapan umum. Ya, berikutnya tanda pelantikan yang warna coklat di tengah kantong kiri. Kita lanjutkan tanda jabatan, misalnya Pinru atau Wapinru, pimpinan regu ya. Berikutnya kita perhatikan sebelah kanan. Di sebelah kanan yang ungu, tanda pandu dunia, letaknya di atas kantong kanan. Nah, di bawahnya wasem itu ada papan nama. Lalu kita ke lengan kanan gambar, ada lokasi kuarca paling atas. Kemudian di bawahnya lagi adalah pita gudeg, pita gugus depan. Berikutnya badge daerah Bogor di bawahnya. Iya. Kemudian TKK, tanda kecakapan khusus, keahlian, misalnya menjahit, kemah, ya, di bawahnya lagi ya. Adik-adik, lebih jelas lagi untuk pemasangan TKU Ramu yang bentuknya V, dipasang di sebelah kiri lengan. Kemudian ini ada jenis-jenis TKK, dipasang di sebelah kanan, maksimal 5 buah, dan jika lebih dari 5 dipasang pada selempang. Nah, adik-adik, kita simak untuk putri ya. Atributnya, tanda tutup kepala bentuknya bulat, itu posisinya di tengah topi. Kemudian tanda pelantikan itu di kerah sebelah kiri. Kemudian tanda pandu dunia yang ungu di kerah sebelah kanan. Yang lainnya sama saja dengan putra tadi. Kemudian ada kacu, itu terbentang merah putih ya, seperti ini. Nah, adik-adik, sekian ya pemaparan dari Kakak Nelly. Semoga bermanfaat dan dapat dilaksanakan dalam pendidikan 1 tahun ini ya. Nah, adik-adik, nanti ada soal tentang pemaparan pramuka kali ini. Siap-siap ya. Ingat ya jawabannya apa? Siapa cepat dapat hadiah. Terima kasih adik-adik, sukses ya.